Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hesti Mahirena Wulan dengan NIM 120201201202112. Saya dari kelas PAI 1F. Di sini saya akan memenuhi tugas dari Bapak Prasetyo Adi Nugroho selaku dosen pembimbing mata kuliah dasar-dasar pendidikan. Di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan materi atau pembahasan tentang inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital. Baiklah, langsung saja kita mulai pembahasan materinya tentang inovasi penyelenggaraan pendidikan di era digital. Oke, ada banyak hal yang bergeser atau berubah seiring dengan perkembangan zaman, tentunya di era digital seperti saat ini. Seiring perkembangan di era digital, teknologi semakin canggih dan bisa dibilang semakin memudahkan hidup kita atau aktivitas kita semakin mudah dengan adanya teknologi sekarang ini. Informasi dapat diakses oleh anak-anak dan generasi muda saat ini dengan mudahnya. Jika zaman dahulu informasi didapatkan dari media konvensional atau secara lebih tradisional gitu ya, seperti dari koran, dari televisi atau radio dan lain sebagainya. Namun kini anak-anak zaman sekarang bisa mengakses hanya dengan dari smartphone-nya atau dari genggaman tangannya gitu. Sangat mudah, bukan? Informasi tersebut tentunya tak hanya hiburan semata, tetapi juga ilmu yang berguna untuk pendidikan. Anak-anak bisa belajar iptek dengan cara yang lebih menyenangkan dan interaktif lewat teknologi. Dengan begitu, anak-anak itu tidak hanya duduk di kelas berdiam dan memperhatikan gurunya yang menjelaskan, jadi anak-anak bisa berselancar sendiri juga untuk menambah wawasannya. Inilah mengapa sudah saatnya kita itu memikirkan kembali bagaimana proses pembelajaran yang seharusnya dalam pendidikan kita masuk ke era digital saat ini. Gitu. Kemudian seperti proses pembelajaran yang konvensional yang ada saat ini sudah saatnya harus diubah ya. Tentunya karena mengingat bahwa anak-anak usia sekolah saat ini lebih banyak belajar dari dunia digital yang mereka temui setiap saat dibandingkan dengan pembelajaran di dalam kelas yang sesuai dengan kebutuhannya. Nah, kemudian menghadapi era digital saat ini sudah saatnya kita itu mengubah paradigma proses pembelajaran di dalam kelas menjadi suatu proses yang penuh dengan pengalaman, seperti memberikan kesempatan kepada peserta didik atau murid-murid untuk berkolaborasi dengan gurunya, dengan temannya, untuk membangun dan mengorganisasi pengetahuan, melibatkan diri dalam penelitian juga itu penting di era digital seperti saat ini. Penelitian dan kemudian belajar menulis dan menganalisis serta mampu mengkomunikasikan apa yang mereka alami sebagai suatu pemikiran baru sebagai wujud pengalaman sesuai dengan usia mereka. Kemudian di era digital ini orang-orang atau anak-anak muda dapat belajar menggunakan berbagai cara dan berbagai sumber. Dan ini merupakan tantangan bagi guru untuk menemukan pendekatan yang mana yang akan dipakai dalam membantu peserta didiknya untuk belajar secara efektif. Guru di era digital itu sangat perlu memahami bagaimana caranya agar peserta didiknya itu belajar dan juga mencarikan yang terbaik di antara berbagai pilihan tersebut, begitu. Dengan kata lain, selama guru belum memahami bagaimana kemampuan, kebutuhan, dan kekuatan masing-masing individu peserta didiknya dalam mempelajari sesuatu, akan sulit bagi guru menentukan metode belajar yang akan berdampak positif kepada peserta didiknya atau siswa-siswinya.
Dan selanjutnya yang diharapkan adalah bagaimana seorang guru itu dapat memperkaya dirinya dengan metode atau model pembelajaran kreatif secara mandiri atau melalui kelompok-kelompok kerja guru yang pada dananya masing-masing. Yang perlu menjadi perhatian bagi guru adalah karena akses yang digunakan guru dalam mencari informasi sebagai bahan ajar atau pembelajaran itu sama saja dengan yang digunakan oleh peserta didiknya. Jadi jangan sampai guru itu tertinggal dari peserta didiknya, seperti itu. Baiklah, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.